juga ya Bapak Ibu ya untuk kita tawarkan bisa ke nasabah. Sementara kalau misalkan untuk yang ProWorks Medical, ya ProWorks Medical ini untuk ProWorks Medical beda lagi. Ya, profit sharing yang diberikan untuk ProWorks Medical kondisi umumnya adalah minimum 12 bulan periode polis. Kemudian telah memperpanjang polis untuk 12 bulan ke depan. Ya, kemudian preminya sudah dibayarkan gitu ya. Jadi dia harus perpanjang dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian profit sharing akan dibayarkan 3 bulan setelah polis diperpanjang dengan ketentuan bahwa semua klaim yang telah terjadi pada tahun sebelumnya telah diperhitungkan. Ya, kalkulasinya juga kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya, dengan yang tadi untuk life dan juga PA. Namun yang pasti adalah dia udah punya 1 tahun, kemudian dia harus perpanjang dulu. Ya, dia harus perpanjang baru dia nanti bisa dapat yang namanya profit sharing. Ya, profit sharing untuk yang life dan PA dan juga untuk ProWorks Medical. Oke, Bapak Ibu, kemudian untuk ketentuan profit sharing. Nah, ini adalah kurang lebih ya, kayak misalkan contoh PTA. PTA total preminya 50 juta, gitu ya. Kemudian dia tambah nih, dari awalnya 50, dia awal 200 juta. Dia dapat nggak? Dapat Bapak Ibu. Kenapa? Karena di awalnya adalah 50 juta. Premi yang kita hitung adalah premi yang di awal masuk, alias 200 juta. Kemudian PTB, punya penerbitan polis awalnya 150 juta. Gitu ya Bapak Ibu ya. Harusnya 200 juta. Ya, 200 juta dia bayarkan, kemudian profit sharing-nya berapa Bapak Ibu? Total klaim yang udah kita bayarin adalah 40 juta. 200 juta dia masuk, sehingga dia dapat nih total profit sharing yang diterima seharusnya oleh PTB itu ya, bukan PTC, itu adalah sebesar 30 juta. Itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh. Persyaratannya ini tadi ya, penanggung berhak. Jadi kita sebagai Prudential sebagai penanggung itu berhak menyesuaikan besarnya pembagian profit sharing. Kemudian untuk mendapatkan profit sharing akhir periode polis, wajib perpanjang polis dulu untuk 12 bulan ke depan. Gitu ya. Kemudian 120 hari ya pembagian keuntungan ke rekening pemegang polis dalam waktu 120 hari setelah tanggal pembaruan polis ya. Jadi 4 bulan setelah polis diperpanjang, itu baru kita berikan yang namanya profit sharing. Polis untuk take over ya Bapak Ibu ya, pengambil alihan syaratnya ya seperti ini ya. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti pembuatan proposal, itu nanti ada klausul untuk pengambil alihan. Apakah polis ini merupakan polis pengambil alihan atau tidak? Jika iya, checklist iya, kemudian Bapak Ibu lengkapi. Ya, perusahaan telah berdiri dari lebih dari 1 tahun. Telah ditanggung di pertanggungan yang sama selama setidaknya 12 bulan. Berturut-turut, tidak ada periode terputus dari tanggal berakhirnya polis pada asuransi sebelumnya dengan tanggal awal berlaku polis. Ya, dan selanjutnya. Tata cara permohonan takeover seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pada saat di pembuatan proposal nanti Bapak Ibu tinggal pilih konsiderasi underwriting ya, underwriting consideration. Permintaan penyesuaian premi bisa atau enggak? Bisa Bapak Ibu. Misalkan preminya udah dapat, kemudian dia minta yang namanya experience rate atau penyesuaian premi, boleh. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan melampirkan yang namanya rasio klaim. Rasio klaim yang ada di polis sebelumnya. Kemudian detail klaim yang pernah diajukan di perusahaan sebelumnya. Kemudian dokumen polis yang lengkap dengan tahun berjalan dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Itu dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Nah Bapak Ibu bisa bantu nih dalam proses pembuatan, proses pengumpulan dokumennya. Oke, calon nasabah Anda pernah diasuransikan di perusahaan asuransi sebelumnya. Saya minta dong dokumen-dokumennya agar saya bisa lanjut lakukan yang namanya experience rate atau penyesuaian premi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa jadi preminya dapat ditekan, dapat lebih rendah. Atau cara permohonannya juga sama ya Bapak Ibu ya, melalui ilustrasi. Oke, Bapak Ibu, itu adalah materi kita pada hari ini mengenai produk customize ya. Pangsa pasarnya cukup besar, kemudian benefit bagi perusahaan, keuntungannya, persyaratan yang dibutuhkan, komisi dan seterusnya ya, berjalan terus Bapak Ibu. Kemudian untuk dapat memasarkannya jangan lupa ambil lisensi. Ya. Oke Bapak Ibu, untuk ambil lisensi tadi sudah saya sampaikan ya, Bapak Ibu buka di Proofforce, kemudian pilih menu training, kemudian pilih sertifikasi, Bapak Ibu ambil sertifikasi. Kalau Bapak Ibu belum pernah sertifikasi yang paket, Bapak Ibu sertifikasi yang paket terlebih dahulu. Karena kalau Bapak Ibu belum sertifikasi yang paket, maka tidak bisa ambil sertifikasi yang customize. Ya Bapak Ibu ya, sertifikasi paket terlebih dahulu, kemudian sertifikasi yang customize.
Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sertifikasi yang paket, Bapak Ibu maksimal tunggu 1 kali 24 jam ya, agar ID Bapak itu dapat synchronize dengan ProWorks portal. Baru Bapak Ibu bisa proses latihan membuka ilustrasi. Jadi kalau misalkan setelah training ini Bapak Ibu langsung nih buka ambil sertifikasi, kemudian saat nanti kelas training ikut ikut praktek ternyata masih belum bisa, jangan kaget Bapak Ibu, karena memang butuh waktu antara Bapak Ibu lulus sertifikasi untuk ProWorks ya, baik yang pro corporate maupun yang customize, itu untuk synchronize dengan web kita, gitu ya, dengan web portalnya. Itu kurang lebih memakan waktu sekitar 1 kali 24 jam. Oke, Bapak Ibu, itu adalah materi kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu, sambil menunggu, Bapak Ibu, Ibu Ruth sudah mengeluarkan kode checkout ya, terima kasih. Oke, saya akan buka chat Bapak Ibu ya, ada pertanyaan atau tidak? Baik, sudah dijawab oleh Ibu Ruth ya. Baik, Bapak Ibu, ini sudah ada kode checkout ya, sudah dituliskan oleh Ibu Ruth. Kode checkout adalah 351827 ya. Bapak Ibu sudah bisa check out karena materi sudah selesai. Pertanyaan-pertanyaannya sudah ya. Oke, untuk klaim Bapak Ibu nanti bisa bantu untuk pengurusan dokumen ininya. Dokumen hard copy-nya Bapak Ibu bisa lampirkan kumpulkan. Bapak Ibu bisa bantu kumpulkan untuk agar nasabah bisa karena nanti klaim kan diajukan secara elektronik ya Bapak Ibu ya, melalui portal. Bapak Ibu bisa bantu untuk kumpulkan dokumen hard copy-nya. Kemudian Bapak Ibu untuk dokumen hard copy juga harus dilampirkan ya, untuk harus dilampirkan dalam bentuk hard copy juga. Bapak Ibu harus submit juga ya ke RDS atau ke bagian penerimaan dokumen kita. Oke, untuk kode checkout sudah ya Bapak Ibu, 351827. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya, ini oke Bapak Ibu, untuk kode checkout sudah ditampilkan di chat ya Bapak Ibu ya, silakan scroll ke atas. Tadi Ibu Ruth sudah menuliskan kode checkout adalah 351827 ya Bapak Ibu ya. Ini saya chat kembali, saya ketik kembali di chat, Bapak Ibu bisa buka di chatnya, kemudian bisa scroll di atas, kami sudah tuliskan. Kode checkout-nya adalah 351827. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk pertanyaan untuk yang nanti siang mau ikut, boleh Bapak Ibu ikut aja, justru lebih baik. Walaupun Bapak Ibu nanti belum bisa, misalkan katakanlah kode agentnya belum aktif, kemudian saya boleh ikut atau tak boleh, justru lebih baik. Dalam artian nanti kan kelas kita kan tetap ada setiap minggu ya Bapak Ibu ya, sudah dijadwalkan setiap minggu kelas kita sudah ada, Bapak Ibu bisa ikut gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa supaya ada gambaran gitu ya, ada gambaran nanti portalnya seperti apa, bagaimana cara membuat ilustrasinya, masuknya lewat mana. Nanti setelah Bapak Ibu sudah aktif agentnya, Bapak Ibu bisa langsung praktek sendiri gitu ya. Nanti tunggu pada saat misalkan kurang yakin nih, mau nunggu nanti kelas berikutnya, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi saya sarankan sih, mumpung lagi ada ya Bapak Ibu ya, materi sekarang Bapak Ibu lagi anget nih, habis kita bahas produk, nanti langsung jam 1:30 ikut lagi join untuk yang pembuatan proposal gitu ya. Oke Bapak Ibu, tadi sudah ya betul, tidak ada post test Bapak Ibu ya, post testnya ada di sertifikasi ya. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan sertifikasi, di situ ada tesnya ya. Kalau post test untuk training tidak ada. Baik. Oke Bapak Ibu, saya rasa sudah semua ya, materi sudah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Ibu Ruth, apakah masih Ibu Ruth masih ada ya? Baik. Ibu Ruth, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Pak Fajar. Paling untuk teman-teman sekalian, kalau bisa dan ada waktu, kita bisa lanjut nanti jam 1:30 ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa lanjut untuk pembuatan ilustrasi.
Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ruth. Baik. Bapak Ibu, dengan demikian training ini saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari pukul 9:30 sampai lebih dari 12:30 siang ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk atensinya. Saya harap dapat membantu Bapak Ibu dan Bapak Ibu semakin tertarik untuk lebih mendalami Berworks lagi lebih dalam ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin melanjutkan ke sesi berikutnya setelah check out nanti seperti biasa ya, kita akan check in dengan kode baru dan juga check out dengan kode baru. Baik, sampai ketemu Bapak Ibu, sukses selalu dan sampai ketemu lagi. Selamat pagi.